Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sobat Trubus, hari ini kita akan melakukan pencangkokan. Ini adalah pohon lengkeng pingpong. Kebetulan sedang berbunga, bisa dilihat bunganya sedang berbunga lumayan lebat. Karena pohon ini sebagai indukan lengkeng pingpong yang bagus, maka saya akan melakukan pencangkokan beberapa dari pohon lengkeng ini. Nah, bahan-bahan yang diperlukan yang pertama adalah kokopit. Jadi kokopit ini adalah serbuk yang terbuat dari sabut kelapa yang dihaluskan. Jadi kita tidak menggunakan media yang lain, hanya menggunakan kokopit saja, tidak menggunakan tanah, tidak menggunakan kohe, tidak menggunakan lumpur atau yang lainnya. Jadi caranya adalah kita ambil kokopit ini, kita masukin secukupnya, kemudian kita basahi. Kita basahi dengan air, Nah, setelah itu, Sobat Trubus, yang kita perlukan adalah plastik ukuran, ini adalah plastik ukuran 1,5 kg, jadi yang bagus, tebal. Jadi tergantung kepada besar kecilnya cabang yang akan kita cangkok. Dan ini adalah plastik ukuran 1 kg. Jadi karena batangnya kecil, bisa dilihat ini batang sudah dilakukan pengerikan, kambiumnya sudah dibersihkan, kemudian dikasih obat penumbuh akar. Jadi obat penumbuh akar itu, Sobat Trubus, bisa menggunakan macam-macam. Jadi Sobat Trubus bisa menggunakan, ini kebetulan ada satu merek, jadi tidak harus merek ini, ada banyak di pasaran. Ini adalah obat penumbuh akar atau hormon pertumbuhan akar, mereknya merek Root Up. Nah, tetapi saudara, sebagai alternatif, jika Sobat Trubus kesulitan mendapatkan obat atau hormon penumbuh akar, maka sebagai alternatifnya bisa menggunakan lidah buaya. Atau kalau tidak punya lidah buaya, ini Sobat Trubus bisa menggunakan bawang merah. Di bawang merah, kemudian lidah buaya bisa digunakan sebagai zat penumbuh akar yang alami. Nah, karena itu yang pertama kita lakukan adalah, pertama kita akan melumuri dahan yang sudah kita potong, sudah kita kerik. Jadi kulitnya dikelupaskan, kemudian kambiumnya dikerik sampai bersih. Nah, kemudian setelah itu kita akan mengolesi ini dengan bawang merah sebagai zat perangsang akar. Nah, tinggal dioles-oles saja sekitaran ini, terutama yang bagian atas. Karena Sobat Trubus, akar itu akan tumbuh di sekitaran ini. Jadi di bagian kulit yang mengarah ke depan, ke atas. Nah, kita lumuri, kita gosok dengan bawang merah. Ini untuk mempercepat pertumbuhan akar dari batang yang kita cangkok ini. Nah, setelah itu Sobat Trubus, kita akan memasukkan kokopit ke dalam plastik. Ini yang kita pakai adalah plastik ukuran 1 kg. Karena batangnya kecil, jadi kita tidak akan menggunakan plastik yang besar. Jadi yang pertama adalah kokopit ini kita basahi dengan air. Nih, kita basahi dengan air secukupnya.
Nah, nanti kokopit yang kita masukkan itu adalah kokopit yang sudah basah dengan air, tetapi kemudian kita peras sedemikian rupa. Ini airnya masih kurang, tambah lagi airnya. Nah, setelah basah, kokopit ini tidak boleh kebanyakan air, jadi karena itu harus diperas sekuat tangan kita sampai kering. Bukan sampai kering, sampai tidak mengeluarkan air. Nah, setelah dipandang kokopit ini kita peras dan tidak mengeluarkan air lagi, baru kita masukkan ke dalam plastik yang akan kita gunakan untuk mencangkok. Nah, banyaknya kokopit yang kita masukkan ya disesuaikan dengan besar kecilnya batang yang akan kita cangkok. Jangan lupa diperas sekuat mungkin sampai tidak mengeluarkan air lagi. Nah, sobat trubus, ini adalah kokopit yang sudah dibungkus dengan plastik ukuran 1 kg. Jadi caranya mudah. Jadi nanti kita akan tempel di sini plastik ini. Nah, kemudian bagian ini kita potong, kita robek. Ini meledak plastiknya, kita ganti saja dengan yang lain. Nah, ini bagian tengahnya kita potong. Nah, kenapa kita potong? Karena bagian ini yang akan kita masukkan ke batang pohon yang akan kita cangkok. Nah, setelah ini sobat trubus kita tempelkan kira-kira di bagian tengah ini. Kita goyang-goyang supaya bagian batang pohon yang sudah kita kerik itu ada di tengah-tengah kokopit yang kita pasang. Tolong dipegang ini Mbak yang baik hati. Nah, setelah itu kita akan melakukan pengikatan. Kenapa harus diikat? Tentu saja supaya tidak jatuh, karena kalau jatuh ya gagal. Ini tinggal diikat saja, seret, diikat, kita kuat, diikat kuat 2 kali, kemudian kita potong talinya. Nah, ikatannya supaya lebih kuat, kita ikat lagi di bagian belakang, ikat seperti yang pertama, kita ikat kuat-kuat, seret. Kalau seretan kuat, diikat. Setelah diikat, talinya kita potong. Nah, sobat trubus, satu lagi supaya terpasang kuat dan tidak tergeser-geser ke depan ataupun ke belakang, maka ini juga akan kita ikat lagi sehingga ada 3 bagian yang kita ikat. Jadi pengikatan ini harus kuat supaya apa? Supaya kokopit yang ada di dalam plastik itu nempel pada batang, pada bagian batang terutama yang dibersihkan kambiumnya. Nah, sobat trubus, cukup begini pencangkokan yang sangat-sangat simpel. Jadi kita tidak perlu menyiram, bahkan akan lebih bagus kalau pencangkokan itu dilakukan pada musim kemarau. Berbeda dengan model pencangkokan cara yang biasa yang menggunakan tanah atau semacamnya, itu biasanya harus dilakukan penyiraman terus-menerus, tidak boleh kering. Nah, tetapi kalau menggunakan media kokopit, kita cukup menggunakan plastik kemudian diikat dan tidak perlu disiram. Bahkan akanlah sangat bagus kalau
bagian kokpitnya itu tidak terkena hujan. Sobat Trubus yang saya cintai, ini sudah ada beberapa bagian yang dicangkok. Sebetulnya ada beberapa yang sudah dipanen. Ini masih baru, ini sudah agak lama. Jadi sebetulnya sudah muncul sedikit bagian-bagian akar, tetapi belum kelihatan jelas, belum begitu banyak. Seperti ini ada bagian yang putih, ini adalah akar yang sudah tembus. Di bagian ini juga, jadi Sobat Trubus, tidak ada batasan berapa satu pohon itu bisa kita cangkok. Ini saya mencangkok sangat-sangat banyak, karena rencananya ke bagian sini area kebun ini akan dibuat garasi kalau ada uangnya. Jadi karena itu bagian yang batang-batang yang ada di sebelah sini itu akan dihabiskan dengan cara dicangkok, dan nanti dahan-dahannya betul-betul akan termanfaatkan. Sobat Trubus, ada beberapa yang sudah tumbuh tapi belum kelihatan akarnya. Nah, ada sini, ini bekas cangkokan juga yang kemarin sudah dipanen beberapa waktu yang lalu. Nah, ini sudah ditanam, bisa dilihat di sebelah sini. Sudah dilihat di sebelah sini. Nah, ini adalah hasil cangkokan yang beberapa waktu yang lalu sudah dipanen. Jadi sudah mulai tumbuh segar, sudah tidak stres lagi. Nah, yang paling penting Sobat Trubus yang saya cintai, satu hal yang harus diperhatikan pada saat kita melakukan pemanenan cangkokan ini, diusahakan daun-daun yang ada di batang ini, daun-daun yang sudah tua. Karena kalau daun-daunnya masih muda, itu ketika ditanam biasanya akan stres, akan layu, bahkan bukan tidak mungkin akan menjadi mati. Nah, ini adalah contoh pemanenan di mana di sini tidak ada daun-daun yang muda. Jadi pemanenan dilakukan pada saat daun-daun itu sudah menua semua, sehingga ketika ditanam itu tidak mengalami stres. Nah, Sobat Trubus yang saya cintai, nah ini juga ada satu tips yang bisa dilakukan. Ini di bawah batang pohon ini saya simpan, ini adalah POC, pupuk organik cair, yang terbuat dari buah-buahan yang sudah busuk, kulit buah-buahan, ada mangga, pisang, kulit-kulitnya atau pisang yang sudah busuk dan lain-lain, kemudian diolah sehingga menjadi pupuk organik cair, dan ini bisa membantu mempercepat tumbuhnya pohon ini. Jadi ini dikasih lubang kecil saja, sehingga nanti akan keluar nyak celakan. Apa nyak celakan itu ya? Menetes begitu, sehingga ini bisa bertahan cukup lama, bisa 3-7 hari baru kita isi lagi, walaupun botolnya kecil. Dan itu ternyata membantu pohon ini tumbuh dengan segar dan tidak stres. Nah, Sobat Trubus yang saya cintai, selain lengkeng pingpong, ya Sobat Trubus yang cintai, saya kira itu sesi pencangkokan pohon lengkeng. Jadi pada sesi berikutnya kita akan mengeksplor pencangkokan pohon mangga di kebun mungil milik kami ini.